memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah votum pada hari ini yang diambil dari Mazmur 96 ayat 1-2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus mengakui jikalau kita bisa ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Setiap hari Tuhan selalu menyatakan kebaikan-Nya dalam setiap peristiwa yang kita alami. Mari kita nyatakan syukur kita melalui pujian kemurahan Tuhan. jadi bagiku.
Tuhan, oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Engkau pun selalu menepati setiap janji-Mu. Kami mengucap syukur dan selalu ingin memuji dan menyembah-Mu. Oleh karena itu, kami rindu setiap pujian dan penyembahan dalam ibadah hari ini, semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang besar kita boleh mendapatkan keselamatan dan kepastian hidup kekal. Mari kita memuji kebesaran kasih Allah dengan pujian Karena Allah Cinta. Bangkit berdiri. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus, dan Maha Pengampun. Seperti pemazmur yang berkata dalam Mazmur 25 ayat 18, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan karena cintanya begitu besar dan undangannya untuk menerima pengampunannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau kenal kami, ya Tuhan. Engkau tahu dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur cinta-Mu yang besar mengundang kami untuk datang. Dengan mengakui dan bertobat, kami boleh menerima pengampunan dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, sehingga hidup kami, ibadah kami berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara,
Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus dan diampuni dosanya, marilah kita menjadi pengikut Kristus yang selalu mendengar dan mengikuti pimpinan dari Tuhan Yesus. Mari kita nyatakan tekad kita dengan pujian Yesus pimpin, ku mau ikut. Kita akan membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara-saudari membacakan ayat yang genap. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita bisa tetap kuat menjalani kehidupan ini, tetap beriman dan setia kepadanya, itu semua karena kekuatan dan kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita anak-anaknya. Mari kita nyatakan syukur kita melalui pujian dengan-Mu Tuhan. Pegang hidupku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan pengakuan iman kita dengan sikap tegas dan sungguh-sungguh. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca ayat Mas pada minggu ini yang terambil dari Mazmur 119 ayat 10. Kita akan membacanya sebanyak 2 kali. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Mapping. Mari kita siapkan pikiran, hati, dan diri kita untuk diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi hamba yang setia. Mari kita nyanyikan pujian, jadikanku hamba setia.
Sungguh kerinduan kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Engkau. Hamba-hamba Tuhan yang hidupnya dipersembahkan kepada Engkau, yang memuliakan Engkau. Karena itu kami butuh firman-Mu yang menguatkan, yang memimpin, yang mengarahkan kami, sehingga kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Tolong kami untuk memahaminya Tuhan, tolong kami juga untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai 26 dengan tema mengikut Tuhan sejak muda. Saya akan bacakan bagian ini untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Orang muda yang kaya. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut survei yang diadakan oleh Bilangan Center Riset, dikatakan bahwa banyak anak-anak muda pada saat ini meninggalkan gereja. Juga kalau tidak meninggalkan gereja dalam 3 bulan, 68% dari mereka itu ke gereja hanya 3-4 kali dalam waktu 3 bulan. Jadi jarang-jarang ke gereja. Dan kalau kita saksikan juga Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah sejak lama gereja-gereja di Eropa itu gerejanya begitu besar, begitu agung. Tetapi yang datang hanya sedikit orang, hanya 20 orang, itu pun orang-orang yang sudah tua. Dan bahkan setelah itu banyak gereja-gereja yang dijual dan dialihkan fungsi menjadi nightclub atau menjadi rumah ibadah agama lain. Kenapa? Karena hilangnya anak-anak muda dari gereja. Ketika yang tua meninggal, tidak ada lagi orang di sana. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali juga kita temui anak-anak muda ketika diajak ke gereja atau mengikut Tuhan, mereka katakan, "Nanti dulu, saya masih sibuk bekerja, sibuk kuliah, sibuk cari uang. Nanti tunggu sudah tua baru saya ke gereja." Oh, nanti dulu, karena ke gereja banyak larangannya, nanti nggak boleh happy-happy. Tunggu sudah
tua waktunya istirahat baru ke gereja. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan mengajarkan, mengingatkan bahwa kita harus mengikut Tuhan sejak muda. Bahkan bukan saja sejak muda, tetapi sejak masa kanak-kanak. Harus mengikut Tuhan. Kenapa kita harus mengikut Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena hanya di dalam Kristuslah, hanya di dalam Tuhanlah kita mendapatkan hidup kekal. Segala kemampuan, segala prestasi, segala kebaikan tidak bisa menyelamatkan kita. Demikian yang ingin Tuhan ajarkan melalui kisah yang terjadi dengan seorang muda yang kaya ini. Pada suatu hari datanglah seorang muda, datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Wah, luar biasa. Secara sepintas begitu luar biasa, dia ingin melakukan sesuatu yang baik untuk memperoleh hidup yang kekal. Perbuatan baik apakah? Baik yang seperti apakah? Yang mana yang bisa membuatku memperoleh hidup yang kekal? Kemudian Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik." Dalam bagian lain disebutkan hanya Tuhan yang baik. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, sebetulnya Tuhan Yesus mengatakan tidak ada yang baik dalam diri manusia, hanya satu yang baik. Engkau tidak bisa melakukan apa yang baik untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Hanya satu yang baik, yaitu Tuhan. Tetapi anak muda ini tidak mengerti. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, bukan hidup kekal Bapak Ibu saudara-saudari, masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kemudian kata orang muda ini, perintah yang mana? Perintah yang mana yang membuatku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Mendapatkan hidup. Kata Tuhan Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini 10 hukum, perintah Allah dalam 10 hukum. Dan apa yang terjadi? Anak muda ini berkata, "Oh, semua sudah kuturuti. Ada lagi yang kurang? Apalagi yang kurang Tuhan?" Wah, luar biasa bukan? Ketika Tuhan Yesus katakan, ini 10 hukum, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan membunuh, jangan berzina, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia. Anak muda ini berkata, sudah Tuhan. Mana lagi yang kurang? Semua itu telah kuturuti. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu saudara-saudari menghadapi anak muda ini, bagaimanakah jawab Bapak Ibu? Ketika Tuhan berkata, lakukanlah ini untuk hidup. Tapi dia katakan, sudah, aku sudah lakukan. Artinya aku cukup baik. Persepsi dia ini untuk mendapatkan hidup yang kekal. Aku cukup baik dan aku sudah lakukan apa yang baik itu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Padahal Tuhan Yesus sudah katakan tidak ada yang baik dalam diri manusia. Hanya satu, yaitu Tuhan. Dengan kata lain Tuhan katakan engkau tidak cukup baik untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi anak muda ini berkata, sudah baik, apalagi yang kurang.
Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, Tuhan mengerti siapa manusia. Kebaikan manusia seperti kain kotor di hadapan Allah. Manusia tidak sempurna, ada kekurangan. Ada dosa yang mencemari hidup manusia. Berusaha baik pun tidak cukup baik untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi anak muda ini berkata, aku sudah lakukan semua. Dengan kata lain, aku baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, sepertinya akan debat kusir. Si anak muda merasa, aku cukup baik. Dan Tuhan tahu dia tidak cukup baik. Dia ada dosa. Dan dia tidak layak untuk masuk dalam surga hidup yang kekal. Tapi anak muda ini berkata, aku cukup layak, semua sudah kulakukan, apa yang kurang? Inilah anak muda yang begitu pede, begitu percaya diri. Dia tidak mengenal siapa dirinya di hadapan Allah. Dia mengenal dirinya cukup baik dan ada kebaikan dalam dirinya. Bahkan apa yang kurang Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, karena itu Tuhan ingin anak muda ini sadar siapa dirinya. Mengerti siapakah dirinya. Maka kata Tuhan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa engkau tidak sempurna. Kalau engkau sempurna, jual hartamu, berikan pada orang miskin, ikutlah aku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin mengajarkan bahwa tentang hidup kekal bukanlah masalah kebaikanmu. Engkau tidak sempurna. Tetapi ikutlah aku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tentang mengikut Tuhan. Kadangkala kita bisa berkata seperti anak muda ini. Tuhan, aku mengasihi engkau, aku ikut engkau, semua perintahmu aku lakukan. Aku cukup baik, apa kurangnya aku Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, untuk mengujinya. Adakah kita berani melepaskan apa yang kita anggap paling berharga dan paling penting dalam hidup kita untuk mengikut Tuhan. Itulah arti mengikut Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, seperti Abraham. Ketika dia menjadi orang percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, maka dia diuji. Atau sebetulnya dia diajak untuk melihat siapakah dirinya, hatinya kepada Allah. Tuhan berkata, persembahkanlah Ishak anakmu, anakmu yang tunggal, anakmu yang satu-satunya. Bukti bahwa engkau mengikut aku, percaya kepada aku. Dan Abraham melakukannya. Mempersembahkan Ishak untuk Tuhan. Tetapi pada saat itu Tuhan menyediakan anak domba untuk dipersembahkan, untuk disembelih. Apa artinya Bapak Ibu saudara-saudari? Hati Abraham tidak diragukan mengikut Tuhan dengan setia. Tetapi masalah keselamatan, masalah pendamaian bukan dari kebaikan Abraham, tetapi Tuhan yang sediakan. Anak domba Tuhan sediakan. Dan pada saat ini masalah kebaikan manusia tidak bisa menyelamatkan. Tetapi mengikut Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Bapak saudara-saudari, pada saat itu orang gempar. Kaget ya. Hah? Ya, ketika Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang berpikir mungkin orang kaya mudah masuk surga. Dan secara tidak langsung sebetulnya Bapak Ibu saudara-saudari, dunia mengatakan ataupun dunia memberikan jalan keluar untuk masuk surga ataupun mendapatkan hidup kekal dengan kekayaan. Buktinya
bagaimanakah seorang bisa masuk surga? Dengan amal ibadah. Dan kemudian orang miskin berkata, enak ya orang kaya, dia bisa beramal, bisa beribadah, bisa berbagi-bagi kepada orang miskin, kepada orang-orang anak-anak jalanan, kepada panti-panti asuhan, anak yatim piatu, kepada janda-janda, banyak uangnya. Ya, enak ya orang kaya bisa berziarah, bisa ke tempat suci untuk mendapatkan penyucian. Enak ya orang kaya. Bapak ibu saudara-saudari, orang kadang berkata demikian, tetapi tidak. Kata Tuhan Yesus, betapa sukar ya, orang kaya pun yang kau anggap mudah, begitu sulit untuk masuk dalam kerajaan surga, seperti unta sulit masuk ke dalam lubang jarum. Bukan artinya orang miskin mudah, bukan Bapak ibu saudara-saudari, karena orang miskin seringkali berkata, orang yang tidak mampu berkata orang kaya lebih mudah, bisa beramal, bisa memberi, bisa pergi ke tanah suci. Tetapi tidak. Orang kaya pun sulit untuk masuk dalam kerajaan surga, seperti unta masuk ke dalam lubang jarum itu lebih mudah. Sehingga orang gempar, jadi bagaimana dengan kami? Ya, bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan surga? Kemudian Tuhan Yesus berkata, ayat yang ke-26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Itu dari pihak Allah. Sekali lagi, keselamatan bukan masalah engkau baik, engkau bisa melakukan banyak hal seperti orang muda ini. Tetapi ini oleh Allah, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Keselamatan dari pihak Allah, tetapi bagianmu adalah mengikut Allah. Bagaimana mengikut Allah? Artinya rela untuk mengutamakan Allah lebih dari segala sesuatu, termasuk kekayaan, melepaskan kekayaan. Mungkin orang muda pada saat ini, ya, nantilah ikut Tuhan, ya, tunggu saya selesai sekolah saya. Artinya apakah kita, ya, waktu sekolah pun kita rela, ya, meninggalkan waktu sebentar untuk beribadah kepada Tuhan. Nantilah, tunggu saya sukses, saya mau bekerja sekarang. Relakah pada saat ini kita melepaskan, ya, sejenak, meninggalkan pekerjaan kita untuk beribadah kepada Tuhan? Relakah kita untuk kehilangan mungkin kesempatan untuk dapatkan uang yang banyak untuk mengutamakan Tuhan? Bapak ibu saudara-saudari, itulah arti mengikut Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, tetapi hati yang rela untuk melepaskan sesuatu untuk Tuhan, beribadah kepada Dia. Kita bisa mendapatkan hidup kekal bukan karena kekayaan kita, bukan karena kebaikan kita. Bahkan dalam ayat-ayat perikop sebelumnya Tuhan Yesus katakan, siapakah yang mendapatkan kerajaan surga, yaitu seorang anak-anak, ya, anak-anak kecil. Apa yang bisa dilakukan anak-anak kecil? Tidak punya uang, tergantung pada orang tuanya. Tidak bisa melakukan banyak hal karena dia masih anak-anak, tetapi mereka yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi dan mereka datang sebagai anak-anak yang tulus mengikut Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, biarlah kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Beribadahlah. Anak-anak muda sejak masih muda, anak-anak sejak masih anak-anak. Dan kita, selagi Tuhan berikan kesempatan, beribadahlah kepada Tuhan. Banyak hal yang lain yang lebih menarik, mungkin pekerjaan ataupun kekayaan, mengejar prestasi, mengejar kesuksesan, tetapi saya ingin beribadah kepada Tuhan. Rela melepaskan untuk Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang mendapatkan hidup kekal, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menganugerahkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekayaan kami, prestasi kami mendapatkan hidup kekal, tetapi semata-mata itu dari Allah. Kristus yang melakukannya melalui kematian di kayu salib. Kebaikan kami seperti kain kotor adanya. Segala pencapaian kami Tuhan tidak ada artinya untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu ajar kami sejak masih muda, anak-anak, dan pada saat Tuhan memberikan kesempatan bagi kami pada saat ini untuk beribadah, kami beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Mari kita bangkit berdiri, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan doa syafaat. Kita bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga bersyukur untuk pandemi yang sudah melandai, biarlah masyarakat tetap menjaga kesehatan supaya tetap keadaannya boleh baik dan semakin baik. Kita juga berdoa untuk Iabo yang sakit dan bersyukur sudah ada perkembangan yang baik, Tuhan terus pulihkan. Untuk Ko Acung juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari struknya. Ciamuy juga Tuhan pulihkan. Untuk Ko Sentai, Ko Hendrik, juga saudara-saudari kita yang lain yang sakit, mari kita berdoa untuk mereka. Kita juga berdoa hari ini, kita memperingati Hari Pemuda dan Reformasi. Biarlah kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kembali kepada iman yang murni. Dan anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami berdoa juga terima kasih untuk Kota Metro, Lampung, juga Indonesia di mana COVID sudah melandai. Tuhan terus tolong sehingga keadaan semakin baik, juga proses dari vaksinasi berjalan dengan lancar. Sehingga kami boleh mengalami kekebalan tubuh dalam masyarakat yang tinggi sehingga COVID ini bisa dapat diatasi. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit, kami bersyukur untuk Iabo yang sudah ada perkembangan yang baik, Tuhan terus pulihkan, Tuhan berikan mujizat dan kesembuhan baginya. Berkati juga untuk Ko Acung, Tuhan juga jamah, Tuhan pulihkan, dia boleh sembuh dari struknya. Berkati Ciamuy dalam pemulihan, Tuhan juga pulihkan sembuh dengan sempurna. Berkati juga untuk Ko Sentai, Ko Hendrik, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang lain yang sedang sakit, mohon Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan kami juga berdoa dalam peringatan Hari Pemuda dan Hari Reformasi, berkati setiap anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, anak-anak muda yang cinta akan Tuhan, anak-anak muda yang beribadah kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Berkati juga untuk kami mengasihi Tuhan di hari peringatan reformasi ini, kami kembali kepada firman Tuhan, menjunjung tinggi kitab suci Alkitab, dan kami punya iman yang murni kepada Engkau. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan saya mengucapkan selamat Hari Reformasi dan selamat Hari Pemuda. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan syukur atas rahmat Tuhan yang telah menyelamatkan dan juga memberkati usaha serta pekerjaan kita melalui persembahan yang kita bawa dengan sukacita. Sebagai ayat pengantar persembahan, saya akan bacakan dari Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita akan memberi persembahan dengan diiringi pujian rahmat Yesus yang indah. Bapa kami yang di surga, hari ini kami datang dengan membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi keluarga, usaha pekerjaan, dan pelayanan.
Kiranya Tuhan berkenan memakai persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan dan pemberitaan Injil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi, pengutusan, dan doa berkat oleh hambanya, Guru Injil Meiping. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, usaha sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikut Tuhan hari ini, bukan nanti. Selagi masih muda, seumur kita ini, kita menjadi pengikut Tuhan yang setia. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus, terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.